dengan judulnya adalah Pathway dan Risiko Inkontinensia Urin pada Wanita Hamil dan Pasca Melahirkan. Jadi kalau kita bicara namanya inkontinensia, ternyata banyak sekali tidak hanya pada apa wanita-wanita lansia ya. Kebanyakan kan ini keluhan-keluhan yang ada pada wanita-wanita usia lansia atau juga pada pria ya. Terjadi juga pada pria yang masuk ke dalam usia-usia mulai lansia. Tapi ternyata resiko inkontinensia itu banyak sekali dialami oleh wanita-wanita pada saat hamil dan pasca melahirkan. Hanya saja keluhan-keluhan ini seringkali tidak muncul gitu ya. Jadi tidak menjadi keluhan utama. Apalagi pada wanita hamil itu seringkali keluhan inkontinensi ya dianggap wajar karena hamil gitu ya. Semakin besar usia kehamilannya maka keluhan terjadinya inkontinensia dianggap wajar gitu ya. Kemudian pada wanita-wanita pasca melahirkan. Nah, ini juga seringkali dianggap wajar karena mungkin melahirkannya dengan kondisi bayi besar atau pada saat pelahiran pervagina mungkin waktunya agak lama ya, walaupun sebetulnya tidak melewati ya batas maksimum waktu untuk bisa persalinan perpaginam. Atau ada pada saat persalinan, prosedur-prosedur persalinan yang juga akhirnya menimbulkan risiko terjadinya inkontinensia urin. Contoh pada saat mengedan mungkin lupa untuk diminta ibunya berkemih terlebih dahulu, apalagi ibunya sudah panik ya untuk hamil anak pertama, pervaginam, jadi mungkin tidak tepat ya kita melakukan edukasi bahwa harus dikosongkan terlebih dahulu, ibunya sudah nggak kepikiran lagi, mungkin penolongnya juga lupa untuk mengingatkan kembali gitu ya bahwa pada saat ingin mengedan sebaiknya kita mengosongkan kembali kantong kencing. Nah, ada beberapa literasi yang menyatakan juga sebenarnya tidak perlu mengosongkan kandung kemih gitu ya. Nah, itu menimbulkan risiko katanya ada infeksi pada saat kita mengosongkan kantong kemih. Padahal sebetulnya kita sudah dipandu ya, kalau kita PPI-nya betul, maka sebetulnya tidak ada risiko ya terjadinya pemasangan kateter sebelum melahirkan dan sesudah melahirkan itu menimbulkan infeksi. Tapi resiko-resiko inkontinensia urin yang dianggap normal justru nantinya akan menimbulkan gangguan kesejahteraan pada wanita. Contohnya akan menimbulkan baik itu keputihan yang kronis, akhirnya mengalami cervicitis, dan infeksi-infeksi lainnya yang terkait dengan infeksi, baik itu PID ya, infeksi panggul, itu banyak sekali keluhan yang sebenarnya berawal dari inkontinensia urin yang dianggap normal tadi. Padahal ini keluhan utama loh sebetulnya gitu ya. Baik, dari sini kita coba brainstorming kembali bagaimana pathway dan resikonya kok bisa mengalami inkontinensia urin gitu ya. Jadi oke, bentar. Ya, menurut The International Continence Society ya ICS itu di tahun 2008 inkontinensia urin itu adalah suatu kondisi di mana adanya keluhan terjadinya pengeluaran urin secara involunter. Keluhan ini bisa dirasakan individual sebetulnya. Jadi kembali lagi subjektif seringkali dikatakan subjektif. Tapi sebetulnya ini ada bisa kita lakukan dengan hasil pengamatan sebetulnya. Jadi kita kalau ada yang merasa pasien atau klien kita ya mengeluhkan ada secara individual dia pengeluaran urin secara involuntir, maka kita bisa lakukan pengamatan sebetulnya. Maka nanti kita akan minta dilakukan pemeriksaan untuk bladder test ya. Bladder test itu nanti dilakukan kita lihat lagi input yang masuk sekian jam dalam berat badan itu harusnya sudah ada yang keluar. Itu juga. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan fisik itu sebetulnya juga ada gitu ya. Toolsnya juga ada sebetulnya. Jadi ini bukan hanya sekedar subjektif, tapi memang sudah dinyatakan oleh ICS ini menjadi suatu masalah. Oke, nah
Klasifikasinya, tinggal kita harus lihat nih. Pada saat ada keluhan inkontinensia urin, kita harus paham dulu yang mana nih inkontinensianya gitu ya. Apakah dia termasuk inkontinensia urin yang urgensi ya, atau yang stres, atau yang overflow incontinence, atau yang transien gitu ya. Nah, ini yang harus juga sama-sama kita harus jelaskan sebetulnya pada saat kita nanti melakukan anamnesa, melakukan pemeriksaan, ini masuknya ke dalam klasifikasi inkontinensia urin yang seperti apa, ya. Nah, kalau bicara prevalensi dulu gitu ya, prevalensi. Sebenarnya prevalensinya banyak kah gitu ya? Ternyata 25 sampai 45% itu terjadi prevalensi inkontinensia urin itu pada perempuan dewasa. Jadi benar nggak kalau dibilang ini hanya pada lansia? Tidak gitu ya. Karena ternyata 25 sampai 45% itu ada pada perempuan dewasa. Dan yang terbanyak gitu ya, kalau kita mau bicara yang terbanyak, yang mana nih dari klasifikasi inkontinensia urin tadi? Ternyata yang stres inkontinensia urin ya, atau kita kenal SUI, itu 10 sampai 39%. Baru diikuti dengan jenis-jenis dari inkontinensia lainnya. Nah, persalinan sendiri itu seringkali dihubungkan itu terjadi inkontinensia urinnya itu 5 sampai 21%. Bahkan ya pada saat kehamilan dan setelah persalinan itu 15 sampai 45%. Artinya keluhan inkontinensia urin yang tadinya dirasakan pada saat kehamilan akan meningkat keluhan ini setelah persalinan. Nah, kalau kita bicara sekarang tentang pathway inkontinensia urin pada wanita hamil dan pasca melahirkan gitu ya. Jadi ternyata penting nih ya tema siang ini sebetulnya ya. Tema siang ini penting untuk kita sadari sama-sama. Maka kita harus tahu dulu selama kehamilan apa sih yang terjadi sebetulnya ya. Kenapa ternyata wanita dewasa kemudian terjadi kehamilan itu mungkin sekali mengalami inkontinensia urin. Adanya perubahan anatomis dan fisiologis. Nah, ini kita harus sadari bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada kehamilan juga akan menimbulkan ya perubahan juga pada baik itu ukuran rahim dan posisi kantong kemih. Ini kan saling tetanggaan nih ceritanya rahim sama kantong kemih gitu ya. Maka tetangganya membesar biasanya apa tuh? Satunya kalem gitu ya. Satunya harus mereda dong. Jangan tegang sama-sama ya. Jadi pada saat rahim membesar yang terjadi apa? Gak nyaman, pasti nggak nyaman gitu ya. Apalagi kalau tetanggaan ya, sama-sama tegang tuh nggak nyaman rasanya ya. Jadi ada yang mengalah nih. Maka pada saat peningkatan ukuran rahim, maka posisi kandung kemih itu akan menyesuaikan. Ya, akan menyesuaikan. Rahim yang membesar itu akan memberikan tekanan pada kantong kemih, pada uretra. Jadi tidak hanya bicara kantong kemihnya gitu ya, tapi kita bicara uretranya juga, otot-otot dasar panggul. Ini hal-hal yang sebetulnya menjadi penyokong ya, penyokong keluhan-keluhan yang muncul akibat dari kehamilan ini tadi terkait dengan inkontinensia urin. Nah, pada trimester ketiga, tekanan ini lebih besar lagi ya, lebih besar lagi hingga akhirnya itu kalau kita lakukan pemeriksaan USG ya yang jelas pada saat trimester ketiga itu kita bisa bilang ini nggak kelihatan nih vesika urinarianya atau kantong kemihnya gitu ya. Sehingga seringkali untuk mengetahui komplikasi-komplikasi apakah akan ada perlengketan ya, apalagi pada pasien-pasien yang bekas sesar gitu ya atau misalnya operasi-operasi ginekologi lainnya, maka seringkali akhirnya diminta untuk mengisi kantong kemihnya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa betul batasan dari vesika urinaria dan uterus itu aman ya, clear gitu ya. Nah, eh, karena normalnya semakin besar tekanan pada saat hamil, maka kapasitas
fungsional kantong kemih pun pasti akan berkurang gitu ya. Pasti akan jauh berkurang. Makanya kenapa keluhannya, dok saya males minum karena saya sering berkemih gitu ya. Frekuensi berkemih saya meningkat. Lama-lama saya stres gitu ya. Akhirnya yang muncul adalah kemampuan dari baik itu vesika urinarianya, uretranya sendiri, kemudian otot dasar panggul, inilah yang terjadi disebut dengan inkontinensia stres ya. Karena terjadinya tekanan yang terus-menerus akibat adanya tekanan dari peningkatan ukuran rahim. Nah, ini yang harus kita sama-sama edukasi bahwa sebetulnya kalau ibunya tidak minum pada saat hamil, yang kita takutkan apa? Ibunya mengalami dehidrasi, gangguan hemodinamik, ya, kemudian sendiri tuh volume darahnya bisa jadi berkurang gitu ya. Tidak hanya bicara sel darah merah dan terjadinya inkontinensia stres, ketubannya juga akan berkurang. Nah, pada saat ketuban berkurang inilah yang akhirnya menimbulkan akhirnya pada saat di USG, Bu, ini ketubannya berkurang, muncul keluhan ya pada bayinya. Apakah ibu diduga ada ketuban pecah dini sebelumnya atau kelainan-kelainan lainnya karena adanya ketuban yang sedikit tadi. Nah, ini ternyata mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi. Nah, kalau kita tidak pahami ini, kita tidak bisa edukasi ini ke klien kita, maka sudah lewat semua akhirnya ya, banyak yang harus kita korbankan, termasuk kehamilannya. Begitu juga perubahan pada posisi kantong kemih tadi. Pada awal kehamilan, posisi kantong kemih kan relatif normal ya, dia menyesuaikan dengan pembesaran dari rahim. Tadi yang saya sudah jelaskan, rahim yang semakin membesar akan mendorong kantong kemih dan uretra ke arah posterior. Ingat, akan mendorong kantong kemih dan uretra itu ke arah posterior. Maka pada saat tekanan ini ke arah posterior itu menyebabkan penurunan kapasitas tampung dari kantong kemih. Nah, kalau kapasitas kantongnya itu semakin berkurang, maka terjadilah inkontinensia, di mana rasa berkemihnya tidak cukup puas ya karena terjadi frekuensi yang terus-menerus, tapi ini otomatis terus terjadi seperti toren yang tadinya kapasitasnya mungkin 1.000 liter, kira-kira berkurang menjadi 200 gitu ya. Pasti ini sedangkan harusnya tuh terus mengalir tuh dari sumber airnya tetap ada. Maka akan terus terjadi pergeseran terus-menerus dari mulai dari ginjal ke ureter, ke vesika urinaria, kemudian ke uretranya. Dan ini juga disokong oleh otot dasar panggul tadi ya, maka akan semakin meningkatkan risiko inkontinensia stres. Apalagi gitu ya yang mempengaruhi. Selain tadi anatomi tadi adanya perubahan secara fisiologis ya, maka ada juga yang disebut dengan perubahan hormonal. Perubahan hormonal selama kehamilan kita pahami ada perubahan hormon progesteron dan estrogen. Ini juga akan mempengaruhi dari fungsi kantong kemih. Bagaimana peranan dari hormon ini? Jadi progesteron adalah hormon yang berperannya juga adalah selain di otot polos ya, merelaksasikan otot polos, juga ternyata termasuk otot-otot destruksor dari kantong kemih. Sehingga semakin meningkatkan frekuensi berkemih dan menurunkan tonus ototnya ya, menurunkan tonus otot pada kantong kemih dan uretra. Relaksasi otot-otot inilah yang menyebabkan penurunan kemampuan kantong kemih untuk menahan urin. Jadi semakin besar suatu kehamilan, yang terjadi itu hormon progesteron yang akan menaik, ya, akan meningkat. Kenapa? Karena kan akan dipertahankan kehamilannya ini, akan bergantian peran dengan hormon estrogen. Maka semakin tinggi hormon progesteron ini akan diproduksi, akan dikeluarkan pada saat kehamilan yang dihasilkan oleh pasenta ya pada saat kehamilan, maka semakin menurunlah kemampuan kantong kemih untuk menahan urin tadi. Jadi otot polos termasuk otot destruksornya tadi ya. Begitu juga estrogen. Estrogen ini
berperan dalam mempertahankan integritas jaringan panggul dan meningkatkan sensitivitas dari otot dasar panggul. Nah, selama kehamilan, kadar estrogen juga sebetulnya meningkat, tapi tidak semeningkat progesteron ya selama kehamilan. Nah, penurunan kadar estrogen ini akan terjadi apalagi pada saat menjelang mau melahirkan dan pasca melahirkan, sehingga ini justru akan memperburuk kelemahan pada otot dasar panggulnya. Jadi tidak hanya otot polosnya tadi yang juga akan dipengaruhi, tapi juga ternyata otot dasar panggulnya oleh estrogen tadi, terutama jaringannya ya, terutama jaringannya. Oke. Ya, nah, apakah eh, keterlibatan otot dasar panggul ini penting sebenarnya untuk kita pahami? Penting sekali karena otot dasar panggul lah ini yang dari tadi kita sebutin nih, ternyata ada otot dasar panggul ya sebagai penyokong. Jadi kita nggak bicara hanya vesika urinaria, uretra, kemudian juga ureternya atau adanya tekanan pada saat kehamilan ya, tapi juga keterlibatan otot-otot dasar panggul. Jadi ada tekanan intraabdominal akibat rahim yang membesar, ini juga akan menyebabkan peningkatan beban pada otot-otot dasar panggul. Makanya kenapa pada ibu hamil yang memang pada dasarnya sudah memiliki kelainan atau gangguan pada otot-otot dasar panggulnya, pada saat hamil ini akan terjadi penurunan fungsi otot dasar panggul yang luar biasa ya. Keluhan-keluhan pada saat hamil, itu justru akan meningkatkan resiko inkontinensia juga. Kemudian juga relaksasi pada otot pangkal panggul. Ini juga terjadi keterlibatan dari ligamen dan otot panggul juga. Kemampuan relaksasi ligamen dan otot panggul ini yang menahan beban tadi pertama, kemudian juga otot-otot apa organ panggul sendiri yang dasar panggul sendiri yang emang harus berperan menahan ya, menahan beban tadi, itu dipengaruhi oleh progesteron dan estrogen tadi juga akan terpengaruh terjadilah inkontinensia urin. Nah, ini kalau kita tadi bicara tentang kehamilan. Jadi ternyata luar biasa ya untuk ibu hamil. Jadi kalau nanti ada klien yang mengalami keluhan pada saat hamil, coba pahami ini dan berikan penjelasan ini sehingga mungkin hal-hal yang bisa kita jelaskan ke klien kita itu bisa membantu ya untuk dia memahami apa yang terjadi pada tubuhnya dan apa yang dia harus segera dapatkan untuk bantuan dari kita sehingga terhindar dari inkontinensia stres yang terus-menerus apalagi pasca melahirkan ya. Nah, pasca melahirkan, yang tadi saya sudah jelaskan di awal, ada trauma persalinan. Trauma persalinan ini memang seringkali dikatakan bahwa eh, terbanyak adalah proses persalinan normal atau pervaginal, ya kita bilangnya pervaginal terutama pada persalinan untuk anak pertama gitu ya atau persalinan yang lama ini memang terjadi perubahan pada otot-otot dasar panggul, ligamen, jaringan ikat ya, otomatis ini akan terjadi apalagi penurunan estrogen pasca persalinan ya. Kemudian adanya robekan perineum dan episiotomi. Kok bisa perineum dan episiotomi itu kan gak ada kaitannya sama sekali sebetulnya dengan vesika urinaria dan uretra. Kenapa begitu ya? Karena ternyata robekan spontan atau sayatan ya, sayatan episiotomi ya. Jadi kalau dibilang episiotomi itu ruptur perineum, mungkin ruptur perineum yang dibuat lah ya, atau robekan spontan ya pada peritoneum, perineum itu yang terjadi selama persalinan pervaginam itu bisa merusak jaringan panggul. Nah, sebetulnya kerusakan pada jaringan panggul ini justru memperburuk. Jadi yang tadinya mungkin memang sudah ada beban pada otot-otot dasar panggul, ini terjadinya kerusakan. Maka pada saat robekan itu tidak ditangani dengan baik, contoh misalnya ada infeksi, ya, perlukaan yang tidak segera membaik, ini justru juga ikut membantu memperburuk terjadinya
inkontinensia urin. Karena otot-otot panggulnya tadi juga sebetulnya adalah bagian ya, bagian baik itu perineum. Kalau kita bicara anatomi, mungkin kalau ada gambar anatominya kita bisa jelaskan bahwa di situ ada kaitannya loh, otot-otot destruksor juga di sana ya. Kemudian penyusunan otot dasar panggul. Nah, penyusutan otot dasar panggul selama proses persalinan yang tadinya otot dasar panggul itu tegang cukup lebar ya, sesuai dengan kas dari rahim untuk menanggung beban janin sendiri sebetulnya ya. Nah, ini tidak kembali serta-merta kembali seperti semula ya setelah persalinan. Jadi otomatis ada kekuatan dan stabilitasnya yang sudah mulai menurun. Nah, inilah pentingnya pada saat pasca persalinan kita juga harus menanyakan sebetulnya ya, bagaimana kualitas atau kemampuan ibunya untuk mengontrol kantong kemihnya sendiri sebetulnya. Karena seringkali pada wanita-wanita yang mengalami penyusutan otot dasar panggul setelah proses persalinan itu tidak mampu menjelaskan ya sebetulnya, mendeskripsikan sebenarnya dia punya masalah atau tidak nih untuk kemampuan mengontrol kantong kemihnya. Karena dia anggap penggunaan kateter, penggunaan apa kita gunakan pampers ya atau penggunaan banyak lah ya sekarang ya kalau kita bicara itu dipakaikan pada ibu hamil ya untuk nggak apa-apa nih underpadnya dibiarkan ibu silakan untuk kencing sendiri. Itu sebetulnya adalah edukasi yang salah bahwa kita harusnya mampu menjelaskan Bu selama ibu nanti dalam proses persalinan, kemudian setelahnya, maka kita akan lihat kemampuan ibu untuk mengontrol kantong kemihnya seperti apa. Kita harus bisa menilai ada nggak pengurangan dari kontrol kantong kemihnya sendiri. Nah, selain tadi, faktor-faktornya apa saja yang juga mempengaruhi? Kontraksi otot uterus. Pada saat melahirkan, uterus akan kembali seperti ukuran semula. Tapi kontraksi ini bisa saja tidak terjadi, gitu ya. Maka kita berikan misalnya tambahan obat-obat uterotonika yang sebetulnya memang harapannya baik ya. Pemberian obat-obatan uterotonika ini kan tujuannya adalah supaya tidak terjadi perdarahan postpartum sebetulnya. Terjadi uterus berkontraksi dengan adekuat ya, bukan berarti keukuran langsung semula sebelum hamil ya, tapi setidaknya adalah kembali ukuran dengan kontraksi yang adekuat. Nah, kontraksi yang adekuat ini harusnya nanti akan memberikan tekanan tambahan pada kantong kemih. Jadi yang kantong kemih yang terbiasa tergeser ke arah posterior, pada saat kita berikan obat-obatan ultratonika atau kontraksi otot uterus ini kita rangsang stimulasi dengan masase fundus uteri, harusnya ini juga terjadi perubahan pada vesika urinaria. Nah, yang kita khawatir karena sudah terbiasa terdorong ke posterior, ini tidak kembali dengan baik gitu ya. Inilah terjadinya pasca persalinan pun masih mengalami inkontinensia. Dan di akhir menjelang menopause, itu yang seringkali akhirnya muncullah keluhan prolaps dari vesika urinaria atau kita sebutnya sistokel. Kemudian penggunaan analgesia dan anestesi. Apa hubungannya gitu ya? Kok kita bicara hubungannya inkontinensia ini dengan penggunaan anestesi spinal, epidural? Kenapa gitu ya? Karena pada dasarnya obat-obat anestesi spinal atau epidural pada saat persalinan, jadi baik persalinan pervaginam juga kan menggunakan anestesi bisa ya, kita gunakan proses penggunaan apa anestesi yang subepidural juga bisa sebetulnya ya. Nah, bila itu juga bisa kita gunakan untuk mempengaruhi sebetulnya untuk mengontrol motorik pada otot dasar panggul. Kan harapannya itu. Kenapa? Karena pada saat otot dasar panggul motoriknya itu juga kita pengaruhi, maka tidak sadar kita juga akan mempengaruhi sebetulnya sensoriknya ya dari otot dasar panggul. Ini yang akhirnya akan memperlambat pemulihan otot-otot dasar panggul setelah melahirkan.
Kemudian kehamilan dengan banyak janin, ini juga pasti ada distensi ya, distensi lebih besar pada otot dasar panggul dan akhirnya meningkatkan resiko inkontinensia pasca melahirkan. Ya, halo. Ya, ini saya masih ada yang mendengarkan atau tidak ya? Ini seperti satu arah. Baik, mudah-mudahan masih ada yang semangat ya mendengarkan ya. Baik. Mungkin ice breaking dikit nih ya Mas Arifin ya kita ya harus ice breaking dikit jadi masih ada nggak yang mendengarkan kita jangan-jangan dapat ceritakan tentang inkontinensi ya pada ibu hamil dan pasca melahirkan. Baik, kita lanjut saja ya. Oke, malah justru terlalu lambat. Nah, kalau tadi sudah paham kenapa terjadinya inkontinensia urin, maka kita bicara, maka kita harus sadari edukasi ini kalau tidak diawasi dengan baik ya, maka faktor risikonya pun terlewat, yang terjadi ini akan mengganggu kualitas. Ingat, wanita itu kalau sudah terganggu kualitasnya itu kadang-kadang diem aja, nggak akan ngomong gitu ya. Tapi kan yang menjadi customernya jadi terganggu gitu ya. Kalau wanita saja sudah terganggu, customernya terganggu ya. Maksudnya suami gitu ya. Jadi jangan sampai customer merasa terganggu nih karena si istri mengalami inkontinensia urin gitu ya. Maksudnya itu baik sekali sebetulnya webinar ini. Terima kasih kita ya pada panitia ya yang memberikan tema ini. Baik, jadi faktor resikonya apa gitu ya? Faktor resikonya adalah kehamilan pertama. Kehamilan pertama, kemudian jumlah kehamilan, kemudian ukuran janinnya, kemudian apakah janinnya kembar atau lebih, itu juga mempengaruhi sebetulnya ya. Itu faktor-faktor risiko kehamilan. Oke, mungkin saya nggak akan banyak menjelaskan di sini karena ini terkait juga terjadi perubahan apa fisiologi pada uterus ya sebetulnya ya. Oke, apalagi gitu ya sebetulnya. Nah, ini yang lupa sebetulnya ya. Ini yang seringkali dianggap tadi normal, normal, normal karena ada perubahan fisiologis pada apa janin dan kemudian perubahan fisiologis pada uterus dan otot panggul ya. Ada faktor psikososial dan sosial ekonomi sebetulnya yang harus juga kita perhatikan, yaitu stres dan kecemasan. Kecemasan dan depresi pasca melahirkan itu berhubungan loh dengan peningkatan frekuensi inkontinensia. Kok bisa gitu ya? Apa ini kaitannya? Ingat, kecemasan pada saat hamil dan depresi pasca melahirkan itu juga akan mempengaruhi perubahan hormonal ya. Perubahan-perubahan hormonal baik itu pada progesteron dan estrogen yang tidak disadari oleh klien kita dan tidak kita jelaskan dengan baik, itu justru akan membuat tubuh untuk segera memperbaiki ya fungsi dari otot-otot panggulnya sendiri ya, mengembalikan ukuran-ukuran rahim kembali lagi normal, itu justru akan menimbulkan juga pengelolaan terhadap pencegahan inkontinensia ini justru akan makin memperburuk ya. Nah, kemudian dukungan sosial yang kurang. Seringkali itu tadi stigmanya adalah dianggap ini keluhan normal gitu ya. Padahal wanita itu perlu mendapatkan ya dukungan psikologis ya. Apalagi pada saat hamil dan pasca melahirkan. Termasuk bagaimana kemampuan untuk vulva hygiene-nya pasca melahirkan. Vulva hygiene pada saat kehamilan pun penting sebetulnya ya yang harus kita pahami. Ini jangan sebentar-sebentar, ya berarti ibu kurang bersih nih. Padahal ibunya aja nggak tahu gimana cara membersihkan organ kewanitaannya sendiri dengan perut yang semakin membesar gitu ya.
Mungkin jangan-jangan nih konselornya sendiri nggak paham cara membersihkan pada saat lagi hamil besar 9 bulan, nggak dapet itu dia untuk cara membersihkan vulva hygiene-nya. Nah, mungkin ini perlu nih kita lakukan apa sebetulnya edukasi pelatihan seperti apa sih vulva hygiene pada saat ibu hamil dan pasca melahirkan ya. Nah, kemudian ada faktor gaya hidup. Ini seringkali disampaikan gaya hidup itu sebetulnya yang seperti apa gaya hidup itu. Kadang-kadang kita eh, hanya FOMO gitu ya, hanya ikut-ikutan tren. Oh, katanya senam Kegel. Padahal yang namanya senam Kegel itu nggak hanya pada saat apa pasca melahirkan atau justru latihan sebelum melahirkan, tapi sebetulnya setiap wanita ya, begitu memasuki masa-masa usia remaja atau dewasa muda kita bilangnya, pada saat sudah mulai ada perubahan otot organ panggulnya sendiri ya, sudah mulai ada rahimnya, sudah terjadi di situ kebutuhan perubahan rahim pada saat menstruasi, maka perlu sebetulnya kita lakukan edukasi untuk senam Kegel ya. Jadi bukan tujuannya untuk rekreasi, ternyata itu penting senam Kegel itu untuk mencegah terjadinya inkontinensia urin ya. Kemudian kurang edukasi, itu rekreasi yang saya maksud paham lah ya, kalau bapak-bapak paham nih. Senam Kegel, istrinya disuruh senam Kegel gitu ya, padahal tujuannya supaya tidak inkontinensia urin ya sebetulnya. Nah, kurangnya edukasi. Nah, ini. Jadi mudah-mudahan sih dengan webinar ini semakin banyak yang sadar ya, semakin banyak yang notice ya bahwa penting loh dilakukan juga edukasi latihan senam Kegel ini bukan hanya pada saat persalinan atau pada saat lansia, tapi sejak remaja pun sudah harus dilatih. Nah, kemudian kita bicara yang paling penting, penanganannya gimana gitu ya. Penanganannya yang ini sebenarnya tersier ya, yang penting itu tadi yang pertama ya, pencegahannya ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita masukkan di akhir pencegahan dan manajemen gitu ya. Jadi tadi senam Kegel, kemudian pemantauan kehamilan, ingat semakin perubahan ada trimester satu, trimester kedua, trimester ketiga itu sebetulnya harus sudah kita jelaskan. Jadi perubahan-perubahan trimester itu juga akan memberikan perubahan pada organ rahim sendiri, ban vesika urinaria, ureter juga begitu ya. Kemudian penurunan berat badan ya. Nah, sebetulnya kalau ini sih, ini bukan masalah body shaming ya, tapi memang seringkali bukan karena bodinya, jujur saja ini ya, tapi ketidakmampuan mengelola vulva hygiene-nya. Tadi, pada obesitas, pada yang tidak obesitas, vulva hygiene-nya seperti apa? Tekniknya seperti apa? Nah, ini yang harus dilakukan untuk apa? Diedukasikan ya, diedukasikan. Oke, kemudian harapannya sebetulnya kita mampu melakukan edukasi tentang pemulihan panggul. Kemudian ada juga terapi fisik atau kalau memang terjadi penurunan, jadi mungkin pernah dengar ya ada pengukuran kekuatan otot dasar panggul. Nah, itu ya saya sebenarnya tidak memberikan materi itu, tapi mungkin pernah dengar ada loh alat yang bisa mengukur kekuatan otot dasar panggul. Itu penting sebetulnya kita pada perempuan ya untuk melakukan penilaian apakah otot dasar panggul kita tuh bagus gitu ya. Kenapa? Karena ini long term gitu ya, long term ya. Karena yang namanya selama masih dalam pernikahan itu penting gitu ya. Itu kan keberlanjutan tuh. Kualitas hidup juga mempengaruhi di sana. Nah, ini pentingnya juga kita lakukan fisioterapi panggul. Kalaupun perlu digunakan obat-obatan, ya kita akan berikan obat-obatan gitu ya. Tapi saya tidak akan memberikan penjelasan tentang apa intervensinya gitu ya. Tapi di sini ada baik itu kolporapi anterior, bisa sling pubo vaginal ya. Ini tergantung case-nya ya, case by case ya sebetulnya ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin mohon maaf karena ini Mas putus. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.